Di sini saya akan menjelaskan fisika kuantum. Apa itu fisika kuantum? Dalam dunia fisika terdapat dua pandangan, yaitu fisika klasik Newtonia dan fisika modern fisika kuantum. Fisika Newtonia mengkonsentrasikan pikiran kepada benda solid yang bisa dilihat sehari-hari, sedangkan fisika kuantum ialah memulai oversize-nya pada benda-benda yang sangat kecil, yang lebih kecil daripada atom, yang tidak dapat dilihat oleh mata. Fisika kuantum adalah studi tentang perilaku materi dan energi pada molekul, atom, nuklir, dan juga tingkat mikroskopis bahkan lebih kecil. Kuantum berasal dari bahasa Latin yang artinya berapa banyak. Fisika kuantum terkadang disebut mekanik kuantum dan disebut teori medan kuantum. Fisika kuantum mengkaji blok bangunan alam semesta, ilmu yang menerapkan bagaimana keseluruhan di dunia ini bisa hadir sebagai kenyataan. Fisika kuantum merupakan ilmu fisika yang mengkaji tentang gelombang elektromagnetik GEM dengan menghitung kecepatan cahaya. Sejarah awal teori kuantum. Setiap memasuki pemahaman dunia atom, ilmuwan mengalami kesulitan yang luar biasa. Teori-teori mapan tidak berdaya. Bahasa yang digunakan mengalami kebuntuan. Bahkan, imajinasi terhadap dunia atom dipengaruhi pandangan emosional. Mengapa teori kuantum merupakan babak baru cara memandang alam? Vladimir Horowitz pernah mengatakan bahwa Mozart terlalu mudah untuk pemula, tetapi terlalu sulit untuk para ahli. Hal yang sama juga berlaku untuk teori kuantum. Secara sederhana, teori kuantum menyatakan bahwa partikel pada tingkat subatomik tidak tunduk pada hukum fisika klasik. Antithesis seperti elektron pada wujud sebagai dua benda berbeda secara simultan, materi atau energi, tergantung cara pengukurannya. Eksperimen mendasari perkembangan mekanik kuantum. Berikut ini adalah eksperimen yang mendasari perkembangan mekanik kuantum. Yang pertama, Thomas Young dengan eksperimen celah ganda mendemonstrasikan sifat gelombang cahaya pada tahun 1805. Yang kedua, Henry Becquerel menemukan radioaktif pada tahun 1896. Yang ketiga, J. Thomson dengan eksperimen sinar katoda menemukan elektron pada tahun 1897. Yang keempat, studi radiasi benda hitam antara 1950 sampai dengan 19 yang dijelaskan tanpa menggunakan konsep mekanik kuantum. Yang kelima, Einstein menjelaskan efek fotolistrik pada tahun 1905 dengan menggunakan konsep foton dan partikel cahaya dengan energi terkuantisasi. Yang keenam, Robert Millikan menunjukkan bahwa arus listrik bersifat seperti kuanta dengan menggunakan eksperimen tes minyak pada tahun 1905. Yang ketujuh, Ernst Rutherford menggunakan model atom puding, yaitu massa dan muatan positif dari atom terdistribusi merata dengan percobaan lempengan emas pada tahun 1911. Yang kedelapan yaitu Ooststrand dan Berglass memodifikasi sifat terkuantitasnya spin partikel yang dikenal dengan eksperimen Strand-Green pada tahun 1920. Yang kesembilan, Clinton Division dan Lester Gemrel mendemokrasikan sifat gelombang dari elektron melalui percobaan derifikasi elektron pada tahun 1927. Yang ke-10, Chaldiel Cowan dan Fred Prince menjelaskan keberadaan neutron pada tahun 1955. Bukti dari mekanik kuantum. Mekanik kuantum sangat berguna untuk menjelaskan perilaku atom dan partikel subatomik seperti proton, neutron, dan elektron yang tidak mematuhi hukum-hukum fisika klasik. Atom biasanya digambarkan sebagai sebuah sistem di mana elektron yang bermuatan listrik negatif berada seputar nukleus atom yang bermuatan listrik positif.
Menurut mekanik kuantum, ketika sebuah elektron pindah dari tingkat energi yang bisa tinggi, misalnya dari N sama dengan 2 atau kulit atom ke 2, ke tingkat energi yang lebih rendah, misalnya N sama dengan 1 atau kulit atom tingkat 1, energi merupakan sebuah partikel cahaya yang disebut foton dilepaskan. Energi yang dilepaskan dapat dirumuskan sebagai berikut. Dalam spektrometer massa telah dibuktikan bahwa garis-garis spektrum dari atom yang diionisasi tidak kontinu hanya pada frekuensi atau panjang gelombang tertentu. Garis-garis spektrum dapat dilihat. Ini adalah salah satu bukti dari teori mekanik kuantum.